Baik teman-teman, mungkin itu pembuka dari saya. Di sini sepertinya banyak sekali teman-teman yang baru. Ya, banyak sekali teman-teman yang baru. Di sini banyak banget yang belum tahu saya gitu. Karena relatif saya mendapatkan peserta pada malam hari ini itu dari ngiklan di Facebook Ads. Jadi di beberapa hari yang lalu saya ngiklan di Facebook Ads dan itu iklannya adalah mendownload e-book secara gratis. Alhamdulillah ada 300-an orang yang mendownload e-book. Dari 300-an orang itu saya undang dan malam hari ini ada sekitar 80-an orang yang gabung di grup WA dan juga ditambahin dengan data-data orang-orang yang organik. Ada totalnya 90 orang dan juga ada teman-teman dari Kak Nunu kurang lebih 40-an orang dan juga dari Mas Yoga, juga dari Bu Nurul ya pada malam hari ini. Oke, bagi yang karena banyak yang belum kenal, maka mohon izin saya kenalan dulu ya. Jadi malam hari ini kita akan bedah buku, yang dimana buku itu saya tulis sendiri. Kurang lebih jam 9 kita akan selesainya. Kurang lebih jam 9 kita selesai. Dan di sini nanti akan saya berikan hadiah bagi teman-teman yang beruntung. Jadi ada hadiah bukunya gratis bagi yang beruntung. Baik, mohon izin kenalan dulu bagi yang belum kenal, karena di sini banyak sekali orang-orang baru. Mohon izin kenalan, nama saya Septian Trio Arizona. Kalau kebanyakan orang ngejar sesuatu yang spesialis, misalnya spesialis digital marketing, misalnya spesialis masak, spesialis salon, spesialis traveling, spesialis kecantikan, dan sebagainya, saya justru tidak ngejar spesialis. Saya orang yang tipenya generalis. Saya suka memandang sesuatu secara global dan saya sukanya berpartner dengan spesialis. Jadi kebanyakan spesialis itu, orang-orang yang spesialis itu tidak bisa membaca peluang yang begitu luas di muka bumi ini. Maka tugas saya sebagai seorang expert generalis adalah menggandeng mereka untuk bisa menemukan peluang yang lebih jauh dan bisa menguntungkan. Saya juga orang yang sangat antusias dengan dunia marketing dan saya juga deal maker strategis. Kalau ada teman-teman yang pengen ngedilin proyek, ya mau proyek kecil mau proyek besar, saya sangat antusias, ya. Saya sangat senang karena saya suka merancang bagaimana ngedilin suatu proyek. Dan yang paling penting adalah saya penulis buku dari Jualan Semudah Membalikan Telapak Tangan. Saya berani menuliskan judul ini karena memang ya bagi saya jualan itu gampang gitu. Yang susah itu justru selain jualan, misalnya adalah produksi, misalnya adalah akuntan, misalnya adalah yang lain-lain, ngurusi karyawan, itu yang susah. Kalau jualan itu gampang-gampang saja. Maka di situ juga saya buktikan, di buku saya tulisin detail ya, bagaimana saya jualan apapun, termasuk yang bikin Kak Nunu ya jengkel adalah saya jual alamat. Jadi kalau Ayu Ting Ting itu kehilangan alamat, dia nyari alamat palsu, kalau saya malah jualan alamat. Saya jual alamat itu laku harganya 5 juta. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Saya nggak usah dipanggil coach, dipanggil aja Mas Septian atau Mas Arizona juga nggak apa-apa. Mas Trio juga nggak apa-apa. Tapi kebanyakan teman-teman panggilnya Mas Septian gitu ya. Bisa di searching di Google, di YouTube, dimanapun insya Allah ketemu. Saya orang yang datanya ya ini ya Septian Trio Arizona, nggak ada nama lain. Dan ini adalah nama asli pemberian orang tua, bukan nama branding. Kebanyakan orang ngirain ini saya ngasih nama sendiri Arizona, padahal bukan. Ini nama KTP, nama akte, nama apa lagi, paspor, dan lain sebagainya. Oke, kayak gitu perkenalannya pada malam hari ini. Oke, saya mau tanya dulu sebelum dimulai. Saya khawatir saya ngomong sendiri karena di Zoom ini biasanya kadang-kadang sinyal nggak nyaut dan lain sebagainya ya. Saya mau tes dulu apakah teman-teman sudah siap untuk kita mulai Zoominar pada malam hari ini. Silakan tulis siap di kolom komentar. Oke, sambil nunggu teman-teman yang
menyatakan diri siap ya. Ini saya sambil capture dulu. Oke, terima kasih yang sudah ngomong siap ya. Kita akan mulai membedah sebuah buku yang dimana ini isinya ada tentang pengalaman saya sendiri tentang jualan. Untuk bidang dulu. Bebek Kak Mas. Ya. Isinya adalah tentang pengalaman saya jualan apapun ya, jualan apapun, mulai dari jualan herbal, mulai jualan fashion, jualan tanaman ya, tanaman yang harganya satu daunnya itu di angka 1 jutaan itu ada dan saya jual di buku ini, saya tulis juga. Dan bahkan saya juga jualan alamat, jadi di kertas tulisan sebuah alamat misalnya adalah Jalan Ahmad Yani nomor 35 misalnya kayak gitu. Nah, itu laku saya jual seharga 5 juta, itu saya tuliskan di buku ini. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melakukan bedah buku ya. Kita akan ambil beberapa isi dari buku ini akan saya sampaikan. Dan di mana buku ini saya bandrol 250.000 karena menghargai pengalaman saya selama 14 tahun. Dan di mana buku ini saya tulis untuk membiayai operasional nasi masjid. Jadi saya punya gerakan nasi masjid, yaitu setiap hari berbagi nasi untuk para pemakmur masjid setiap hari. Jadi setiap hari. Di sini juga ada beberapa member dari nasi masjid. Kita hari ini alhamdulillah atas izin Allah sudah 20 sampai 50 bungkus per harinya. Saya berharap dengan hadirnya buku ini bisa menaikkan kualitas kita berbagi, bisa di angka 100 sampai 200 ya. Mudah-mudahan demikian. Nah, di malam hari ini saya akan membagikan 2 buku gratis. 2 buku gratis. Jadi teman-teman nggak usah bayar ya. Saya berikan untuk 2 orang dengan syarat yang pertama diundi. Jadi yang pertama diundi. Tergantung siapa yang beruntung. Yang kedua adalah dengan pertanyaan terbaik. Nanti setelah saya sampaikan beberapa hal dari isi buku ini, teman-teman boleh tanya, nanti pertanyaan terbaik akan saya pilih, saya kasih buku gratis. Lumayan ya, harganya 250.000. Nah, untuk mendapatkan kupon undian, sekarang saya kasih teman-teman waktu untuk 2 menit aja, 2 menit, ya sekarang 7.41 atau 4 menit sama saya nyampein. Sampai 7.45, teman-teman silakan kunjungi link bit.ly/JSMTT1 ya. bit.ly/JSMTT1. Di situ nanti ada nama, email sama nomor HP, tolong diisi. Itu tandanya teman-teman hadir di Zoom malam hari ini. Karena yang saya undi adalah yang ngisi itu aja. Karena di dalam grup WA itu kan ada kurang lebih 90-an orang. Di timnya Kak Nunu ada kurang lebih 40 orang. Di Bu Nurul ada 9 orang, dan lain sebagainya. Totalnya ada 100 lebih, hampir 150. Hampir 150. Nah, tapi yang datang itu kan di sini cuma berapa ini? 36 orang, 37 sama saya ya. 37 orang lah. Maka biar adil, yang nggak datang Zoom nggak usah dapat undian, gitu ya. Yang nggak datang Zoom nggak usah dapat undian. Jadi yang dapat undian hanya yang datang Zoom aja ya. Enak ya, adil ya. bit.ly/JSMTT1. Everyone. Nah, itu sudah saya tulis ya linknya ya. Jadi yang dapat undian hanya yang masuk di Zoom aja. Dan yang masuknya awal, karena nanti yang masuknya akhir-akhir, ya kemungkinan nggak dapat penjelasan ini. Jadi mungkin dia nggak akan dapat undiannya. Oke, saya tunggu kurang 2 menit lagi, sampai 7.45 baru nanti akan kita mulai.
Terima kasih yang sudah ngisi ya di dan. Nah, mudah-mudahan menang ya. Mudah-mudahan menang. Nanti undiannya kita pakai aplikasi, jadi jujur. Saya nggak kenal, saya nggak milih, gitu ya. Jadi biar aplikasi aja yang milih. Nah, ada Bu Sofia. Bu Sofia kemarin juga menang ya. Kemarin saya juga ngadain kuis di Facebook, gratis satu buku juga untuk 10 orang gitu. Dan kemarin Bu Sofia kayaknya menang tuh. Sudah saya, ya, bukunya udah perjalanan. Oke, 1 menit lagi, kita tunggu 1 menit lagi, biar yang belum ngisi silakan ngisi. Yang sudah ngisi tulis dan, seperti teman-teman di chat ini. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Suparno, terima kasih Inspirasi Muda Kreatif. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah pada ngisi, mudah-mudahan teman-teman yang ngisi beruntung, ya, mudah-mudahan beruntung. Dan masih ada satu buku lagi nanti bagi pertanyaan terbaik. Jadi pastikan teman-teman simak baik-baik penjelasan saya di malam hari ini. Oke, bismillah, kita akan mulai. Di buku saya yang berjudul Jualan Semudah Membalikan Telapak Tangan ada 40 pembahasan tentang caranya jualan. Ya. Jadi mulai dari syarat jualan, nanti juga akan coba kita bedah di sini, sampai contoh-contohnya, mulai dari jual alamat seharga 5 juta, mulai dari ketika saya nggak punya uang, saya harus jualan ayam, gimana caranya saya bisa ludes, jualan ayam, bawa puluhan box, dalam waktu 5 menit ludes, bawa lagi puluhan box, 5 menit ludes. Itu ada caranya, di teriak yang kencang, ayam rasa bebek. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada promosi juga nggak penting, kadang-kadang kita juga nggak perlu promosi, tapi kita bisa laris, itu juga saya bahas. Ya, jual sejarah, jangan jual produknya juga saya bahas, sampai ada 40 pembahasan. Tapi karena waktu kita terbatas malam hari ini, mudah-mudahan kita dapat beberapa pembahasan ya. Kurang lebih ada 2-3 pembahasan dari 40 pembahasan. Jadi yang nanti yang bisa dapat buku mudah-mudahan bisa apa ya, menyelesaikan penasarannya. Baik, kita akan mulai dari sini. Kita akan mulai dari sini. Pertumbuhan sebuah bisnis itu selaras dengan pertambahan ilmu pengelola. Ya, saya ulangi lagi. Pertumbuhan bisnis itu selaras dengan pertambahan ilmu pengelola. Jadi bagi siapapun yang sekarang lagi punya barang dagangan, lagi punya produk jualan, lagi punya bisnis, yang merasa bisnisnya stagnan, omsetnya gitu-gitu aja, pelanggannya itu-itu aja, ya, berarti ilmunya nggak nambah, udah gitu aja. Berarti ilmunya nggak nambah, berarti belajarnya kurang, relasinya kurang, ya, rasa takut yang dipertahankan, yang diperbesarkan. Gitu. Contoh misalnya, siapa di sini yang corona kesulitan keuangan? Gitu. Mungkin kalau kita survei mayoritas banyak ya. Alhamdulillah ketika corona saya jualan daster, ya, saya jualan daster itu lumayan banget. Satu hari itu bisa ngasilin uang berapa ya? 20 juta dikalikan 8. Berapa? 140 juta. Jadi satu hari saya bisa ngasilin 140 juta saat pandemi. Lalu dari Shopee juga alhamdulillah atas izin Allah dalam waktu 4 bulan bisa beli mobil gitu. Saat pandemi. Kenapa? Karena yang saya imani adalah kalau saya mau tumbuh ya dalam hal jualan, dalam hal bisnis ini, maka saya harus belajar terus. Saya tidak boleh terkontrol dengan suasana dan kondisi. Misal nih, di 2024 nanti, ya, kita dihembuskan dengan isu resesi, kita dihembuskan dengan isu politik, dan lain sebagainya. Maka mestinya, selama ilmu kita itu bertambah, maka kita nggak perlu takut dengan kondisi di luar kita. Karena pertumbuhan bisnis kita itu tergantung dengan ilmu kita. Itu salah satunya ya. Salah satunya. Nah, kalau kita sudah punya ilmu yang lebih, maka kita punya keberanian lebih. Karena kita punya keberanian lebih,
maka insya Allah kita punya pendapatan lebih dibanding teman-teman yang lain. Kayak gitu. Nah, misalnya hari ini juga kita belum launching, kita masih soft launching ini. Nanti kita insya Allah launching buku ini di Malaysia ya sama Kak Nunu. Kalau mau ikut silakan teman-teman di bulan September. Ya, kita belum launching, tapi malam hari ini alhamdulillah antusiasmenya sudah banyak ya. Dan rata-rata nggak kenal sama saya. Ya karena memang ada ilmunya. Ini siapa coret-coret? Mas Yoga Baskoro, coba dicek HP-nya biar nggak coret-coret. Ini poin pertama. Nah, poin kedua adalah yang perlu kita perhatikan. Syarat wajib jualan semudah membalikan telapak tangan ada. Ini syarat wajib. Yang pertama adalah putus urat malu. Banyak di antara kita itu malu saat jualan, apapun itu. Ada orang yang malu nggak punya modal. Ada orang yang malu ngadepin orang lain. Ada orang yang malu turun gunung. Misalnya statusnya udah tinggi. Dia sudah pernah jadi orang kaya raya. Malu untuk melakukan follow up. Selama kita masih malu, ya kita jadi susah jualan. Teman-teman yang baru-baru, ya, yang baru-baru. Kalau teman-teman cek, yang nge-WA teman-teman itu saya pribadi. Jadi kemarin itu saya nge-WA 300 orang itu saya pribadi. Ada pertanyaan lucu dari salah satu yang menerima WA saya. Ini siapa gitu. Terus saya balas, saya cuman mau ngucapin terima kasih sudah download e-book saya ya. Dan kalau mau ikut Zoominar, kurang lebih kayak gitulah ajakan. Habis itu dibalas lagi. Ini siapa gitu. Saya jawab, ini Septian. Mau tanya Mas Septian, yang nulis buku siapa? Saya jawab lagi, yang nulis buku saya. Saya nggak tahu ini ada orangnya atau enggak di Zoom. Jadi walaupun saya yang nulis, saya yang follow up, saya nggak malu. Gitu. Karena bagi saya, selama pekerjaan itu mulia, selama pekerjaan itu tidak haram, saya tidak pernah malu. Gitu. Walaupun harus turun gunung. Kebanyakan kita, oh aku owner, aku males deh goreng sebelah, aku males deh goreng-gorengan, aku males deh ketemu customer, aku males deh ketuk pintu tetangga gitu. Kenapa? Karena malu. Selama masih malu, ya selama itu jualan jadi susah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan kebanyakan aturan. Jangan kebanyakan aturan. Ya. Selama di kepala kita ini kebanyakan aturan, kita jadi jualan itu susah. Kalau saya jualan aturannya cuma dikit ya. Dua. Yang pertama adalah ini halal atau haram. Kalau halal, ya saya lanjut. Kalau haram, saya berhenti. Yang kedua adalah ini menzolimi orang lain atau enggak. Kalau ini enggak menzolimi orang lain, saya jalan. Kalau menzolimi, saya berhenti. Yang ketiga, ini menguntungkan atau enggak. Kalau menguntungkan, ya saya jalan. Nah, rule saya cuma itu aja. Ya halal, tidak menzolimi, dan menguntungkan. Pasti saya jalan. Apapun itu saya jual. Sekarang saya lagi jual tanah. Ya, jadi saya punya kakak di Batu. Ada tanah 400 meter persegi. Ditawarin ke saya, Dek ini tolong jualin. Oke. Itu jadi yang pertama adalah halal, yang kedua adalah tidak menzolimi, yang ketiga menguntungkan. Ya saya jual. Gak usah ditambahin lagi, oh saya lulusan IT, saya harus jualannya servis laptop gitu. Atau jualannya elektronik, saya nggak mau jual kosmetik karena saya laki-laki. Saya nggak mau jualan apalagi daster karena saya laki-laki. Enggak. Selama kita masih kayak gitu, kita jadi susah jualan. Atau misalnya ibu-ibu, oh, karena saya emak-emak, saya nggak bisa jualan IT. Ya, belum tentu. Gitu. Karena saya mama, saya nggak bisa jual properti. Ya, selama punya rules atau aturan yang kebanyakan, maka kita susah untuk jualan. Misalnya gini, di sini ada Mas Yoga, ada Mas Yoga Basko. Mas Yoga kapan hari konsultasi ke saya.
jualan apa yang enak gitu. Ya jawaban saya adalah ya, jualan apapun enak. Terus beliau nyoba untuk bikin es palu butung. Kenapa Mas gitu? Ya dengan berbagai alasan yang beliau sampaikan. Kalau saya yang ada duluan aja depan mata, nggak perlu repot produksi dan sebagainya gitu. Jadi nggak perlu tambah-tambahin jualan yang harus dekat rumah, jualan yang harus produksi, kayak gitu. Selama kita masih malu, selama kita masih kebanyakan aturan, kita nggak bisa jualan. Nah ini syarat wajib soal. Yang namanya wajib itu kalau dilakukan ya berarti dapat pahala, ya. Kalau ditinggalkan berarti dapat dosa. Artinya di sini adalah kalau dilakukan rules-nya sesederhana ini, maka bisa jualan itu mudah. Kalau dipersulit dengan hal lain, maka jualan jadi susah. Ini poin penting. Kita mulai masuk ke halaman 14. Di halaman 14, di buku Jualan Semudah Membalikan Telapak Tangan, ya, ada kisah di tahun 2012, saya jualan donat. Jadi waktu itu ada teman saya yang kuliah di ITS jurusan manajemen bisnis. Jadi jangan kaget, di ITS Institut Teknologi 10 November itu ada jurusan manajemen bisnis sejak tahun 2011. Ya, jadi tahun 2012 itu sudah angkatan kedua. Jadi kami adalah angkatan kedua, teman saya angkatan kedua. Di waktu itu ya ada challenge dari dosennya untuk praktek bisnis. Nah, di salah satu kelompoknya itu ada yang jualan donat. Mereka tidak produksi, tapi mereka jadi reseller. Ngambil donat dari seorang yang ahli bikin donat, di branding, dikasih nama, di merekin lain, dijual. Mereka dengan margin Rp1.000. Singkat cerita, kami tahu donatnya ini enak, donatnya ini berkualitas, maka kami juga ambil. Dan kita rebranding lagi. Kalau yang tadi teman-teman itu jualnya di ITS, kita jualnya di UNER, kita jualnya di fakultas-fakultas lain, ya di universitas lain. Singkat cerita, ya kami ini yang mesti melakukan sesuatu dengan kerjasama. Kita rekrut reseller dan dari beberapa fakultas itu kita dapat reseller. Yang paling aktif adalah reseller dari Fakultas Psikologi. Ada seorang dari perantauan di Fakultas Psikologi, dia hidup di Surabaya sendiri, maka dia harus kerja nyari uang. Salah satunya kami bantu dengan produk donat ini. Dia setiap hari jualannya paling banyak bisa ambil 100 sampai 200 biji donat gitu. Kalau marginnya Rp1.000, berarti anak ini doang itu bisa ngasilin profit itu sekitar 3 juta sampai 6 juta per bulan profitnya ya. Jadi keuntungannya dia. Jadi dia itu nyumbang keuntungan ke kami juga demikian segitu. Singkat cerita, lama-lama supplier kami ini bermasalah. Donatnya terlambat, donatnya jadi keras, jadi nggak enak, dan sebagainya. Setelah kami coba untuk mediasi, orangnya tidak ada perubahan, maka kami putuskan untuk bisnis ini ditutup. Gitu. Jadi ya sudah, bisnis donat ini diakhiri saja karena supplier tidak punya itikat baik. Nah, ketika kita tutup ini, kita sampaikan ke seluruh reseller kami bahwa donat ini kita tutup, dan karena berbagai alasan kita sampaikan, dan ternyata ada yang protes. Dari reseller kita yang dari Fakultas Psikologi itu diprotes. Mas, jangan ditutup, karena kalau ditutup, aku nggak bisa hidup di Surabaya gitu. Aku ini nggak punya beasiswa, aku nggak punya keluarga, aku ya hidupku ya dari jualan donat ini, agar bisa bayar kuliah, agar bisa bayar kos-kosan, dan lain sebagainya. Lalu kami sampaikan bahwasanya kami nggak bisa jual donat lagi karena alasan yang jelas, karena suppliernya bermasalah. Orang ini tetap maksa untuk kita tetap jualan. Kita tetap maksa juga kalau kita mau tutup. Karena kita mau tutup dan dia mau jualan, lalu dia coba nego kami. Mas, boleh nggak kami tahu alamat suppliernya? Nih, karena supplier ini bermasalah, kita pengennya biar dia nyerah. Udah, kalau kamu maksa, kalau kamu minta alamat orangnya, beliin alamat ini. Alamat suppliernya beliin 5 juta. Saya bilang gitu. Berharapnya ditolak karena supplier bermasalah. Saya orang yang cukup menjaga etikat baik. Jadi kalau ada orang bermasalah, ya saya nggak mau. Karena nggak mau, saya persulit.
Ya, saya suruh bayar 5 juta. Saya kirain dia mundur, ternyata dia bilang apa? Deal. 5 juta dibayar untuk sebuah alamat. Terkadang saya juga bingung sendiri, kenapa saya kadang-kadang itu malas closing, malah closing. Salah satunya di kisah ini. Dan itu nanti bisa teman-teman baca di buku, bagi yang sudah punya bukunya ya. Di halaman 14. Jadi kalau teman-teman sekarang bingung produk apa yang mau dijual, ya coba ulik lebih dalam bahwasanya saya aja, alamat aja bisa dijual loh. Dan 5 juta lagi. Cuma alamat aja itu 5 juta lagi. Nah, kalau teman-teman sekarang mau searching, mau di Shopee, mau di Tokopedia, mau di marketplace lain, cari hal-hal yang mustahil itu ada, bisa koran bekas, batu kali, gitu. Itu ada di marketplace dan lain. Ya, jadi jangan, poinnya di sini, pesan atau hikmah yang bisa diambil adalah jangan memusingkan produk karena apapun bisa dijual. Di halaman 35, saya menuliskan sebuah kisah yang baru terjadi 6 bulan yang lalu. Ya. Judulnya di halaman ini adalah jual sejarahnya bukan produk. Di sini mungkin ada beberapa teman-teman asing ya dengan gambar tanaman yang ada di gambar ini. Saya akan coba kasih tahu. Ini tanamannya namanya Monstera aurea variegata. Tanamannya Monstera, tapi ada kelainan. Warna daunnya ini tidak hanya hijau, tapi hijau dan kuning. Itu disebutnya aurea variegata. Saat 2019, saat pandemi, tanaman ini per daunnya bisa di angka 20 juta per daun. Ya, per daunnya 20 juta. Bahkan, ya, tanaman ini saat itu, saya punya teman di Klaten, itu menukar mobil Grand Max-nya. Itu untuk mendapatkan tanaman ini. Saking kepinginnya punya tanaman ini. Jadi teman saya nggak punya uang, punyanya mobil, ya udah akhirnya mobilnya ditukar sama tanaman ini. Di tahun 2020 berapa ya? 23 gitu. Awal tahun kemarin, 6 bulan yang lalu. Tanaman ini terjun bebas. Yang awalnya harganya itu per daun 20 juta, terjun bebas di angka per daun 100.000. Bayangkan. Jadi tanaman ini anjlok banget. Kenapa anjlok? Karena memang dalam kurun waktu 4 tahun ya, sejak 2019, itu tanaman ini makin banyak. Jadi hukum dari jual beli adalah kalau produknya banyak, peminatnya sedikit, maka harganya turun. Sebaliknya kalau peminatnya banyak, produknya sedikit, harganya naik. 2019 tanaman ini langka, tanaman ini sedikit, nggak banyak orang punya. Sedangkan yang pengen itu banyak, sehingga tanamannya harganya mahal banget. Setelah banyak orang punya dan banyak orang membudidaya ini selama 4 tahun, sekarang stoknya berlimpah dan peminatnya turun, sudah pada punya. Jadi harganya turun. Walaupun harga turun itu orang nggak rugi ya, orang nggak rugi. Jadi selama 4 tahun itu kurang lebih ada berapa? 12 kali 4, 48 bulan. 48 bulan. Jadi tanaman ini tuh per bulan itu bisa tumbuh 1 sampai 2 daun. Artinya dari 1 daun 20 juta itu bisa jadi sudah puluhan daun sampai ratusan daun. Tergantung teknik orang itu dalam budidaya. Artinya orang itu nggak rugi walaupun modalnya dulu 20 juta, sekarang tinggal 100.000. Tapi di bulan Januari kemarin, walaupun orang-orang banting-bantingan harga di angka 100.000, saya nggak mau banting harga. Maka saya bikin YouTube, lalu saya rekam, ya, selama 7 menit 39 detik saya ceritakan sejarah dari tanaman ini. Maksudnya tahun itu tanaman ini itu belinya tuker pakai mobil, tuker pakai Grand Max. Saya jelasin. Bedanya tanaman ini sama yang 100.000. Kalau yang 100.000 ya memang hanya jual daun. Kalau saya ini jual trah, jual keturunan. Keturunannya ini saya sebutin, keturunan yang dulu tuker sama mobil. Jadi ini tuh keindahannya beda, warnanya beda, daunnya beda. Terus kalau tumbuh daun baru kecantikannya beda sama yang 100.000. Intinya gitu saya jelaskan. Karena saya menjelaskan sejarah.
Di saat orang lain jualan 100.000 per tahun, saya laku 650.000 per tahun di bulan Januari kemarin. Nah, di sini saya garis bawahi disclaimer, saya kasih hikmah bagi teman-teman. Kalau jualan, jangan polosan, jangan jual produk, tapi jualah sesuatu di balik produk itu. Ya, jual sejarah. Apapun itu. Jadi misalnya jam tangan itu harganya bisa berbeda kalau yang pakai beda. Misalnya jam tangan bekas Septian, ya nggak laku. Tapi kalau jam tangan bekas siapa? Deddy Corbuzier mungkin laku. Jam tangan bekas Agnes Monica mungkin laku. Nah, maka sejarahnya itu sangat penting, maka perlu disebutkan ketika jualan. Ya, termasuk kulitnya kulit apa, misalnya jualan pentol, pentolnya ditulis ya di rombong pentolnya. Kita pentolnya sapi impor. Nah, itu sudah beda tuh harga baksonya karena pakai sapi impor beda sama sapi lokal. Jadi kalau misalnya teman-teman jual susu kambing etawa kita itu kambing etawa organik. Kambing etawa yang makan rumputnya rumput tanpa pestisida, misalnya gitu. Atau kambing etawa kita itu kambingnya itu umbaran, bukan kambing yang diikat. Nah, itu sejarahnya perlu dijelaskan biar ada nilai tambah lebih dibanding yang sekedar jual beli produk. Di halaman 61, ini langsung lompat ya. Jadi halaman 14, halaman 35, sekarang halaman 61. Saya menuliskan tentang teknik jeratan voucher diskon bertingkat. Kemarin saya ada pertanyaan dari Bu Nurul. Beliau tanya gini, Mas, ini ada yang aku mau meromoin Zoominar ini. Gimana ya? Biar aku bisa narik orang. Kira-kira yang dibahas di Zoom nanti apa? Saya sampaikan bagaimana cara nyari pelanggan baru. Gimana cara pelanggan baru itu biar beli lagi. Gimana dia biar beli terus. Gimana biar dia ngajak orang lain. Gimana biar orang lainnya ngajak orang lain. Jadi ini bisa gulung terus. Salah satunya jawabannya di teknik ini. Kalau teman-teman pengen punya pelanggan baru, yang pertama. Yang kedua, pengen punya pelanggan baru ini beli lagi. Kalau pengen pelanggan beli lagi ini beli terus, dan kalau pengen orang ini ngajak orang lain atau mereferensikan produk teman-teman, maka mainkan jurus ini, jeratan voucher diskon bertingkat. Ini saya pakai ketika saya nanganin sebuah klinik kecantikan di Jawa Timur. Dia ada 2 cabang klinik yang dimana pelanggannya ini sulit untuk tumbuh. Ya. Produknya bagus, tapi pelanggan barunya sulit tumbuh. Maka untuk mengatasi itu saya menggunakan jeratan voucher bertingkat ini. Dan sebenarnya nggak hanya di situ, di berbagai tempat saya juga menerapkan voucher ini. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan di mall, lalu teman-teman masuk ke Matahari, kalau teman-teman habis beli baju di Matahari, entah baju, entah celana, entah jaket, entah apapun produk di Matahari, setelah bayar di kasir, selesai bayar, apakah langsung bayar terus pulang? Jawabannya tidak. Pasti ketika habis bayar, teman-teman dapat voucher diskon berlabel khusus. Benar atau benar? Coba yang pernah beli di Matahari. Habis beli, bayar ke kasir, bayar, terus dapat bill plus dapat voucher. Saya pernah kayak gitu di Matahari. Coba tulis di komen. Nah itu. Bu Luk Yani ya, Agustin. Benar. Benar. Nah, ketika kita itu jadi pembeli, digituin, itu langsung ditulis. Oh, ternyata pembeli itu kalau habis bayar, kasih voucher ya biar balik lagi. Nah, gitu, biar nambah lagi. Itu tulis. Dan ketika kita punya bisnis, terapkan di bisnis kita. Nah, gara-gara dari Matahari itu, maka saya terapkan di bisnis-bisnis saya. Saya akan jelaskan yang di sini adalah di klinik kecantikan. Kami pertama ngiklan bagi-bagi voucher 50%. Bagi-bagi voucher 50%. Kalau mau treatment di klinik kami diskonnya 50%. Mau facial ya, mau apa bersihin jerawat, mau yang lain dan sebagainya ya. Pokoknya diskon 50%. Nah, ketika didiskon, diiklankan, pembeli baru itu datang banyak. Nah, ini tak kasih info. Biasanya orang-orang ketika diskon, pembelinya banyak.
Setelah nggak diskon, pembelinya habis. Benar atau benar? Pembeli nggak akan balik ketika nggak ada diskon. Balik kalau ada diskon. Pernah ngerasain gitu nggak di bisnisnya, di jualannya? Nah, kalau ngerasain, berarti perlu lebih dalam lagi gitu. Jadi jangan hanya bagi voucher. Jadi kalau orang yang dari kliniknya ke klinik kami, habis mereka treatment, mereka pulang, mereka bayar. Mereka bayar kan? Treatment mereka bayar. Setelah mereka bayar, kita kasih bill, kita kasih voucher lagi. Kita kasih voucher lagi tapi nggak 50%. Vouchernya 10%. Jadi orang pertama datang dapat 50%, pas pulang kita kasih 10%. Kita kasih info. Kalau bulan depan datang lagi, voucher ini bisa dipakai, diskonnya 10%. Gitu. Lalu kita kasih batas waktu. Bulan depan sampai tanggal sekian, sekian, sekian. Bulan depan ini, dari misalnya 10 orang yang datang awal diskon 50%. Memang tidak 10-10-nya datang, karena diskonnya cuma 10%. Dari 10 orang, mungkin yang datang cuma 5. Datang kembali untuk ngambil 10%-nya. Ketika orang sudah treatment, pulang, bayar, kita kasih voucher lagi 10% plus 10%. Jadi kalau balik bulan depan, dia dapat 10%, plus 10%-nya boleh dipakai kalau bulan depan dia bawa teman. Jadi di bulan pertama 10 orang yang datang. Bulan kedua 5 orang yang datang. Bulan ketiga balik 10 lagi. Nah, di sini mulai bola saljunya bermain. Bulan ketiga pada bawa teman. Yang bawa teman dia dapat diskon 10 plus 10. Temannya dapat voucher 10. Nah, ketika pulang temannya yang bawa orang lagi dapat lagi voucher 10 plus 20. 10 ketika dia treatment lagi, plus 20 ketika dia mengulas Google Map kita dengan bintang 5. Gitu. Nah, bulan depan, dari yang 10 orang, bawa teman lagi jadi 20, dari yang 10 bawa lagi 2 jadi 20. Bulan keempat itu bisa di angka 30 sampai 40 orang. Bulan ke-5, ke-6, ke-7 selama setahun kita mainin voucher ini, pelanggan kita tiba-tiba gendut, omset kita tiba-tiba meledak. Jadi ini inspirasi dari Matahari, langsung kita terapkan di bisnis kita, dan akhirnya selamat. Omset di klinik kita sempat turun di angka ratusan ribu. Sehari itu yang datang cuma 1-2 orang, ya bisa di angka 100.000 sampai 300.000 aja omset satu hari. Bayangkan biaya operasional klinik, karyawannya puluhan, kita pakai ruko, ya kita ada biaya operasional listrik yang gede dan lain sebagainya. Pemasukan cuma 300.000, rugi itu kita. Dengan menerapkan teknik jeratan voucher ini, ya omset kita naik. Di bulan pertama aja kita nerapin ini, ya di bulan pertama kita nerapin ini, kita sudah bisa mencapai omset 20 juta satu hari. Keren nggak? Kalau untuk jualan nasi kaki 5, kira-kira apa bisa ya? Ya bisa aja gitu. Jadi jadi nerapin vouchernya ini macam-macam ya, nggak harus diskon. Bisa juga gini, kasih voucher, kalau balik lagi minggu depan gratis es teh. Nah gitu. Kalau dia sudah balik, kalau mau minggu depan bawa teman, gratis es jeruk gitu. Kalau minggu depan balik lagi temannya bawa teman 2, gratis jus apukat. Nah gitu. Jadi ini dimainkan aja voucher ini. Ini ya gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan bagus dari Bu Eka. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini seru banget ya. Udah jam 8.13 nih. Nah di buku ini saya jelasin banyak hal, ada 40 pembahasan, mulai dari teriak-teriak, gimana caranya teriak yang benar. Lalu saya jadi ini
jualan kue. Jadi saya punya teman punya produk kue, ya, anjlok juga, gitu. Omsetnya anjlok, karyawannya sudah di angka 10 orang. Saya masuk bulan pertama, omsetnya langsung naik 4 kali lipat. Ini, saya cuman ini judulnya nggak ada budget iklan, pembeli baru lambat, push pembeli lama. Saya cuman ngundang pembeli lama, pembeli lama, ayo beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ada teknik khusus dan itu dibahas di buku. Ada juga gimana caranya kita nggak usah ngasih voucher, nggak usah ngasih apa-apa, kita kasih jadwal aja. Kapan dia harus balik. Itu juga bisa. Kita juga bisa ngecerin produk-produk kita yang banyak, kita ajar jadi kecil-kecil juga bisa. Kita juga bisa belajar dari Suprek, Mr. Suprek ya. Kalkulator jadi rusak kalau masuk Suprek. Saya tulis di buku juga. Saya juga nulis tentang ini, jurus e-book, gimana cara kita pakai e-book ngasilin 380 juta. Nih, saya pernah bikin e-book, ya, gara-gara e-book ini saya dapat omset 380 juta. Termasuk teman-teman yang hari ini download e-book saya, itu saya pakai jurus e-book. Akhirnya kesaring dan di Zoom dan sebagainya. Ini semua practicable, bisa dibawa kemana-mana. Di tahun 2015 saya jualan pin magnet import dari Cina, harganya 4.000. Saya jual di lokal 45.000. Dalam waktu 2 bulan, saya untung 50 juta, lalu saya pakai nikah. Dan ada juga di buku saya tulis, semua yang di atas itu cuma cara biasa, dan bisa gagal kalau ditiru, dan bisa berhasil kalau ditiru juga. Tapi ada cara khusus yang insya Allah diterapkan sama siapa aja pasti berhasil. Itu di halaman belakang. Saya kasih tahu, kalau pakai teknik yang paling belakang ini, siapa aja bisa berhasil. Bahkan saya pernah jadi badut di belakang. Jadi perjalanan hidup saya selama 14 tahun ini luar biasa. Jadi badut pernah, jadi pimpinan kantor pernah, ya, jadi penulis iya, jadi banyak hal yang saya lalui dan itu terangkum di buku. Kayak gitu. Oke, mungkin ini dulu di malam hari ini. Mari kita diskusi. Ya, sekarang saatnya kita tanya jawab. Ya. Jangan lupa pertanyaan terbaik berhadiah buku. Pertanyaan terbaik, ya, pertanyaan terbaik dapat buku. Yuk, siapa yang mau tanya? Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti akan saya pilih pertanyaan yang terbaik. Saya izin melanjutkan lagi slide-nya. Ya, akan saya pilih. Oke. Ini tadi yang bisa ya, yang sudah kita sampaikan. Jadi di buku Jualan Semudah Membalikan Telapak Tangan ini ada 40 pembahasan. Selain beli buku, ya teman-teman juga akan dapat audiobook bagi yang beli. Ya. Dan juga teman-teman bisa konsul ke saya. Dan selain konsul, teman-teman juga bisa kerjasama dengan saya perihal bagaimana ngembangin buku ini ke depannya. Dan juga boleh curi-curi untuk ngembangin bisnisnya teman-teman masing-masing. Yang biasanya kalau mau ketemu saya itu kemarin-kemarin itu sulit banget. Orang harus melalui beberapa tahap. Ya. Kalau mau beli buku ini, saya lagi open nih, saya lagi buka bagi siapapun ya yang mau dekat sama saya boleh. Saya kasih tawaran istimewa bagi semua yang datang di Zubinar ini aja, yang datang ini aja. Kalau mau beli buku Jualan Semudah Membalikan Telapak Tangan, malam hari ini, ya, malam hari ini, normalnya 250, dicoret tinggal 150.000. Teman-teman dapat gratis ongkir, kemanapun gratis ongkir ya. Teman-teman dapat audiobook. Jadi kalau malas baca buku, tinggal puter aja audiobooknya. Itu sudah saya bacain dari halaman 1 sampai halaman 160. Ya. Berikutnya ada tanda tangan penulis dan ada juga lisensi reseller buku. Jadi kalau teman-teman mau jualan buku ini, ya teman-teman dapat komisi 50.000. Bahkan teman-teman nggak usah jualan. Saya akan buatin Zoominar kayak gini. Undang kenalannya teman-teman siapapun untuk masuk Zoom. Saya kasih tester kayak gini. Kalau mereka beli, teman-teman dapat komisi 50.000. Enak ya? Nggak usah jualan. Udah orang-orang suruh nge-Zoom gini aja, teman-teman dapat 50.000. Teman-teman dapat 5 orang aja masuk Zoom, 3 orang beli. Uang yang dibayarkan 150 itu balik. Jadi artinya teman-teman bisa dapat buku gratis. Ya. Ketika bulan depan bisa ngundang 5 orang dan 3 orang beli.
Selain itu teman-teman akan saya kasih lisensi reseller event. Kita akan ada event ke Malaysia yang sudah jelas, insya Allah bulan September. Akan ada komisi 200.000 yang mau jualin event itu. Jadi event ini cuma terbatas, hanya 15-20 orang yang bisa kita berangkatkan nanti, karena di situ ada one on one coaching. Itu kalau mau jualin itu boleh, komisinya 200.000. Dan selain itu juga ada konsultasi bisnis gratis selama 100 hari. 100 hari teman-teman. Ya, jadi 100 hari tanya, Mas ini produkku ini. Kalau yang Surabaya Sidoarjo boleh ketemuan. Jadi kata tadi Mbak siapa itu punya produk mie ayam, punya produk ayam goreng atau ayam pop, Mas diapain gitu. Boleh gitu. Kita bisa ketemuan selama 100 hari ke depan. Dan terbatas untuk 30 orang. Dan bisa menghubungi siapapun yang ngundang. Kalau yang ngundang saya bisa langsung ke saya, yang ngundang Kak Nunu langsung ke Kak Nunu, yang ngundang ke Bu Nurul bisa langsung ke Bu Nurul. Jadi tawaran istimewanya kayak gini. Terbatas cuma 30 orang. Yang mau buruan.